Selamat pagi Bapak dan Ibu jamaah kajian subuh sekalian. Semoga dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali pagi hari ini di kajian subuh Khalifah Tur. Saya Regi. Kebetulan pagi ini saya gantikan dulu Pak Emuh ya sebentar. Beliau masih ada keperluan di masjid. Nanti insya Allah Pak Emuhnya akan bergabung di tengah kajian mungkin ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah telah hadir di tengah kita, ya para guru kita, ada Bunda Empet, ada narasumber Dr. Haji Ali Firdaus, spesialis anak, Master MH, Kes apa nih? MH, Kes. Ya, dalam pagi hari ini, insya Allah kajiannya berjudul Mendidik Anak dalam Bingkai Syariat. Ya, mungkin pada pagi hari ini kita agak lebih panjang dari biasanya ya. Biasanya kita hanya sampai pukul 6. Insya Allah pagi hari ini kita bisa sampai pukul 6.30. Bahkan kalau nanti topiknya sangat menarik dan interaktif, biasanya kita akan sedikit lagi overtime ya. Jadi Bapak Ibu mohon disiapkan perangkatnya, pastikan baterainya cukup ya, di mute selama kajian, selama pemaparan. Dan nanti jika ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom chat. Insya Allah di ujung kajian akan dibalas atau dijawab oleh pemateri. Ya, ini adalah profil singkat Dr. Ali Firdaus. Beliau adalah dokter anak berdomisili di Kota Tasikmalaya, kemudian profesi juga sebagai dosen tetap Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta. Beliau juga merupakan tadi banyak ya, dosen ilmu kesehatan anak di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, pengurus pusat dan cabang Jawa Barat Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga pembimbing kesehatan untuk jamaah haji dan umroh Khalifah Tur. Alhamdulillah tadi saya sudah lihat Pak Dr. Ali telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi. Pak Regi, selamat pagi. Sehat Pak Dokter. Alhamdulillah, Alamin, Sabang Sulna. Ya, gimana cuaca Tasikmalaya? Ya, adem lah, lumayan, alhamdulillah. Adem ya. Kemarin hujan, sekarang enggak, cerah. Itu ya, alhamdulillah. Bersama dengan Kota Bandung, kalau begitu. Nanti kapan-kapan kita nganjang lah ke sana, silaturahmi lagi. Ayo, ditunggu sekali sama Cek Empet. Ya. Iya, tentunya ajak Bunda Empet. Nah, ya, oke. Baik, Dr. Ali, mungkin sebelum dimulai pemaparannya, ya kami mohon izin meminta kepada Bunda Empet untuk menyampaikan kata sambutan untuk kajian di pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan juga silaturahminya membawa berkah bagi kita semua. Bunda Empet, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang pagi hari ini mempertemukan kita dalam rangka silaturahmi, tolabul ilmi, dan juga pertemuan yang sangat indah. Saya bertemu dengan pemateri dari sekampung dengan saya di Tasikmalaya. Alhamdulillah, Dr. Ali, mudah-mudahan damang sekeluarga Adayana. Amin. Yang hari ini akan kita dengarkan adalah paparan mengenai bagaimana kita mendidik anak. Saya mungkin sudah nini-nini, anak-anaknya sudah gede semua, tapi saya sedikit pengantar aja bahwa setiap habis sholat jangan lupakan Robbi habli minas solihin, supaya kita mendapatkan anak yang soleh, karena kelak yang akan kita bawa untuk mempertanggungjawabkan kita di akhirat itu adalah sedekah jariyah, amal ibadah kita, dan doa dari anak soleh. Sedangkan untuk mencetak anak yang soleh itu mahal harganya. Ya, tolong, mahal harganya. Kalau kita diberi amanat seorang anak itu, yang pertama didiklah agamanya, beri dia nutrisi yang baik, kemudian beri nasihat yang bijaksana sebagai orang tua, dan jadikan dia sahabat, be a friend untuk anak kita. Itulah, dan sebagai
Mungkin anak itu macam-macam ya, seperti cepat punya anak 4, keluar dari perut yang sama, tapi karakternya semua berbeda. Namanya saya selalu bilang patlot gambar. Patlot gambar itu kalau hitam putih entah lucu, tapi kalau warna-warni hari lucu. Tapi tetap kita berdoa, kita tetap mendidik dengan baik, dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Marilah kita simak sekarang paparan dari Dr. Ali, mudah-mudahan ilmu yang didapat ini bisa diaktualisasikan minimal kalau sudah anak besar-besar untuk anak kita supaya menyampaikan kepada cucu-cucu kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sambutan dan doanya. Oleh karena itu, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita langsung saja sambut materi kita pada pagi hari ini, Pak Dr. Ali Firdaus. Jika hendak share screen, kami sudah jadi co-host, dan jika butuh bantuan lain, silahkan disampaikan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bunda Empet, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu istiqomah memberikan pencerahan pada kita semua. Amin ya. Yang juga saya hormati Pak Regi, Pak Rustam, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Saya izin share screen dulu materinya. Ini materi tentang mendidik anak dalam bingkai syariah. Ini hanyalah kutipan-kutipan saya aja ya. Saya sebagai orang tua punya anak 3 ya. Kalau Cempet tadi 4, saya 3. Dan saya lakukan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan agama saya, dan ini tidak bisa dijadikan standar ya, hanya sebagai pedoman aja. Mudah-mudahan nanti menjadi penambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua yang hadir di sini. Kita mulai saja ya, Bunda. Marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pertama, anak itu secara ilmiah, secara definisi ilmu kesehatan anak, atau definisi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah individu mulai dari saat konsepsi. Konsepsi itu pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum, namanya nutfah, sampai usia 18 tahun. Artinya setelah seorang suami istri mengetahui bahwa dia hamil, itulah sudah dianggap sebagai anak dan harus dijaga sebaik-baiknya dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang ya sampai dia usia 18 tahun. Anak itu ada satu proses yang sangat unik sekali ya, dan anak itu bukanlah dewasa yang perawakannya cebol atau kecil, tapi anak memang anak yang mempunyai proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bertambah besarnya, bertambah banyaknya, baik dari tingkat sel, organ, sampai individu yang bisa diukur dengan ukuran-ukuran. Ya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, itulah namanya pertumbuhan. Sebagaimana Allah juga berfirman bahwa Allah menciptakan manusia, kemudian menyempurnakannya dan membuat organ-organ tubuhnya jadi seimbang. Anak juga melalui proses perkembangan.
Kalau tadi pertumbuhan bisa diukur dengan ukuran-ukuran, kalau perkembangan adalah tingkat kepandaian. Tingkat kepandaian ada 4 komponen ya, itu komponen motorik kasar ya, mulai dari hanya bergerak kaki dan tangan, terus bisa tengkurap, terus kata orang Sunda mah onggong-onggong, terus merangkak, berdiri, berjalan tertatih-tatih, berjalan agak ajeg, berlari. Itu motorik kasar. Ada juga motorik halus ya, mulai dia memegang sesuatu, terus memperhatikan sesuatu. Terus yang ketiga itu perkembangan bahasa, mulai dari bababa, terus babbling ya, terus bilang satu suku kata ma, pa, terus bisa digabung mama, papa, akhirnya bisa membuat satu suku kata, biasanya umur 18 bulan, 2 tahun sudah bisa merangkai 2 suku kata. Dan yang keempat, yang paling penting adalah sosial. Ya. Jadi 4 komponen perkembangan itu akan dilalui oleh anak. Semua orang tua mungkin mempunyai target ya, supaya anak menjadi orang pintar, sehat, sukses itu kan pinginnya. Ini ada proses di sini, namanya mendidik ya. Di sini ada proses namanya mendidik ya. Mendidik itu menurut para ahli itu tergantung 3 hal. Pertama genetik, kedua pemberian gizi dan stimulasi. Ternyata genetik itu porsinya hanya kecil ya, tidak sampai 20%. Jadi yang paling penting adalah gizi dan stimulasi ya. Gizi itu pemberian makanan, baik itu makronutrien dan mikronutrien ya, dan stimulasi itu memberikan rangsangan-rangsangan ya, mulai sejak bayi dalam kandungan, lahir, dan jangan dianggap bahwa bayi itu tidak bisa apa-apa ya. Bayi itu mendengar ya, dan merasa. Oleh karena itu sejak bayi kita harus selalu memberikan stimulasi termasuk doa. Itu secara ilmiah, dan kita goalnya adalah ingin jadi orang pintar, sehat, dan sukses. Semua orang tua sepertinya begitu. Nah, sekarang saya melihat dari sisi yang lain ya, bahwa secara syariat definisi anak itu secara bilangan saya tidak menemukan, tapi dari kompilasi hukum Islam itu sampai 21 tahun. Mohon nanti koreksinya Pak Ustadz Aang kalau ada, Pak Ustadz Dedi atau Pak Ustadz Jayanto. Nah, di sini agama Islam tuh memandang tuh anak tuh bisa menjadi perhiasan dunia yang menyenangkan sekali. Ya, bahkan menjadi harapan setiap suami istri kehadirannya. Dan sebagai penyejuk hati, orang Sunda mah meskipun kita lagi capek, habis kerja, pagi siang lihat anak tuh sepertinya anak jadi hilang ya capeknya. Dan tadi juga sudah dibilang bahwa ingat bahwa anak tuh investasi akhirat ya. Investasi akhirat, makanya cetaklah anak tuh menjadi investasi yang baik ya. Nah, semua anak Adam ketika meninggal putus semua amal-amal kecil 3 hal. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga ini adalah anak yang soleh ya, yang selalu membuat baik dan mendoakan orang tuanya. Dan menurut agama juga hati-hati bahwa anak juga bisa menjadi musuh kita. Jadi anak itu adalah amanah ya. Dan kita punya target tujuan menjadi orang yang bertakwa dan harus masuk surga kalau bisa, usahakan masuk surga. Untuk bisa ke sini ya, untuk bisa masuk surga, bertakwa dan masuk surga, kita harus mendidik. Mendidik kita sebagai upaya mendidik ya. Upaya mendidik secara langsung ataupun kita berdoa, kata Bunda Ipet tadi, berdoa setelah habis sholat atau berdoa di waktu-waktu yang baik untuk berdoa ya. Bahkan setingkat Nabi Ibrahim ya, Khalilullah ya, setingkat orang Nabi yang sangat soleh Zakaria pun dia berdoa ya untuk anaknya, Robbi habli minas sholihin, ya Allah berikan anak-anak yang soleh. Ya, bahkan Nabi Ibrahim juga berdoa, ya Allah jadikanlah anak dan keturunan saya itu orang-orang yang selalu mendirikan salat ya. Jadi soleh dan salat, ternyata salat itu selalu, salat itu dibawa kemana-mana.
Karena memang ibadah yang paling agung, yang paling disukai oleh Allah tuh yaitu salat ya. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya nanti di surga ingin menemani engkau ya Rasulullah?" Rasulullah kata Rasul, "Ada nggak permintaan yang lain berat itu?" Tidak ada ya Rasulullah, saya ingin mendampingi Anda di surga. Akhirnya Rasulullah diam dulu, mungkin dapat ilham ya, dapat ilham dari Allah bahwa kata, "Tolong kalau begitu perbanyak sujud. Wasjud waqtarib." Ya. Artinya kualitas sholat diperbaiki dan kuantitas sholat juga ditambah ya. Dan Nabi Zakaria juga sama berdoa ya. Ya Allah, berikanlah anak yang baik kepadaku. Ya. Gitu. Jadi kita itu bukan rasul, bukan nabi ya, bukan juga ulama, bukan juga ustadz. Kok kita tidak pernah mendoakan anak ya. Dan yang kedua, mendidik anak tuh berikan gizi yang baik yang baik, yang thayyib dan halal ya. Karena you are what you eat ya. Kamu adalah apa yang kamu makan gitu. Jadi ketika kita memberi gizi yang tidak baik, ya, kemungkinan anak-anak kita juga tidak akan baik. Kalau kita memberikan rezeki yang baik tetapi tidak halal, itu juga akan berpengaruh pada anaknya. Jadi berikan gizi yang baik, halal, lahir sampai 6 bulan ASI, sebaiknya ASI. Saking perlunya ASI, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di surat Al-Baqarah 233. ASI itu sangat penting sekali. 6 bulan pertama berikanlah hanya ASI saja. Setelah itu baru beri makanan pendamping ASI. Jangan lupa juga sama seperti tadi ya, konsep ilmiah stimulasi. Tetapi stimulasi yang kita adopsi adalah stimulasi yang telah diberikan oleh orang yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia tertulis di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang saleh, yaitu Luqman Al-Hakim. Seperti Luqman kepada anaknya. Pertama, jangan syirik, hanya beribadah kepada Allah. Upayakan anak itu istiqomah, tidak boleh ke kanan ke kiri, istiqomah hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contohin berbuat baik kepada orang tua. Syukur-syukur orang tua masih ada, keep orang tua kita ya, berbuat baik kepada, karena surga itu ada di genggaman orang tua kita. Yang ketiga, kata Luqman, ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Meskipun engkau secara zahir tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Kita tidak akan mau berbuat apapun ya yang tidak disukai Allah, karena sifat ihsan sudah masuk ke sini. Dan juga Luqman memberikan stimulasi agar mendirikan salat. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, berbaik kepada sesama. Artinya kesalehan sosial pun perlu ya. Karena hanya kesalehan spiritual itu kurang sempurna ya, karena Rasulullah juga diturunkan ke dunia tuh untuk menyempurnakan akhlak. Di sini berbuat baik pada sama tuh perbaiki akhlak ya. Jangan memandang orang tuh sebelah mata ya. Memandang orang tuh lebih baik daripada kita. Kita harus selalu menghadirkan perasaan begitu. Meskipun dia misalkan bukan siapa-siapa, siapa tahu dia lebih mulia di sisi Allah, siapa tahu dia tidak pernah putus sholat malamnya, siapa tahu dia tidak pernah putus puasanya. Makanya hadirkan hal itu supaya kita selalu bisa berbuat baik kepada sesama. Dan setelah itu kita harus tetap bersabar ya. Apapun yang terjadi dengan anak kita, hadirkan kesabaran, dan kalaupun berhasil, jauhkan dari sifat kesombongan ya. Karena sombong itu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang sombong meskipun hanya sebesar zarah di dalam hatinya. Karena hati-hati dengan sombong. Nah, menurut saya mendidik anak itu merupakan wilayah netral dan inklusif. Ya. Jadi mendidik anak itu bukan wilayah sakral atau eksklusif yang hanya bisa atau boleh dijamah oleh guru atau lembaga formal saja. Semua orang bisa. Ya. Setiap orang boleh mendidik anak, bahkan wajib bagi orang tua. Wajib dalam arti bisa dia melakukannya sendiri atau mengamanahkan pada orang lain yang memang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sangat bagus untuk mendidik anak. Ya. Bahkan dalam satu hadis, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Mendidik anak adalah tugas kita. Tugas itu merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan. Harus dikerjakan merupakan suatu proses yang wajib dilakukan. Proses pastinya mengarah satu tujuan dan harus punya target. Tujuan itu arah, target itu sudah pada satu titik ya. Tujuan mendidik anak adalah berupaya agar kelak dewasa mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan hanya beribadah kepada Allah. Setelah itu dia pun berbuat baik hingga mendapat predikat bertakwa. Karena bukankah hanya orang bertakwa yang masuk surga ya? Ya memang iya. Allah orang yang masuk surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi tujuannya menjadi orang yang bertakwa, targetnya adalah masuk surga. Tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah. Jadi tujuan kita mendidik anak pertama supaya beribadah dan supaya menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan perintah Allah atau dalil-dalil dalam Al-Quran. Sekarang tadi sudah tujuannya target yang itu masuk atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat kebaikan hidup di dunia. Jadi di dunia pun harus dapat kebaikan, harus tenang, harus senang. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Jauhkan itu. Kan itu bisa berpeganglah kepada agama Allah, berpegang pada Allah dan sunnahnya. Dan juga meraih kebaikan hidup di akhirat itu surga. Dan jauhkan dari neraka. Baik neraka dunia, apalagi neraka akhirat. Artinya anak yang dididik itu oleh kita bisa tumbuh sehat, berkembang sehat, dan tetapi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam keimanannya, serta bisa beramal saleh sehingga lulus di yaumil akhir dan masuk surga. Itu yang menjadi target kita. Nah, syarat lulus di yaumil akhir, mohon maaf ya, ini tulisan-tulisan saya, mungkin ada benarnya, mungkin juga ada tidak benarnya. Tetapi saya merasa ini bisa disampaikan pada teman-teman semua. Ya. Syarat yaumil akhir itu bisa menjawab siapa Tuhanmu. Kelak kita, anak yang kita didik, dewasa itu bisa menjawab siapa Tuhanmu. Apa agamamu? Sudah sejauh mana engkau melaksanakan agamamu? Apa kitab sucimu? Sudah sejauh mana kitab suci ini kamu baca, kamu pelajari, kamu aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan kamu siarkan kepada orang lain sekemampuan kamu. Dan siapa Rasulmu? Apa yang telah engkau ikuti dari Rasulmu? Dan nanti akan mengerucutlah bahwa hanya Allah yang disembah, ya. Hanya Allah yang ditakuti,
dan Allah lah yang diprioritaskan. Pedoman mendidik anak ini juga sama ya, pedoman saya aja ya. Dari pengalaman-pengalaman saya, mudah-mudahan nanti ada tambahan dari teman-teman yang lain. Pertama, niatkanlah lillahi ta'ala ya. Mengenai hasil, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting proses. Yang kedua, perbaiki diri kita terlebih dahulu. Kita mengenal diri kita dulu, apakah kita sudah baik enggak. Kita sudah memandang diri kita baik atau belum. Jangan hanya pintar menilai orang lain, tetapi menilai diri sendiri tidak pintar. Jadi seolah-olah kita yang pintar, kita yang baik, kita yang benar. Perbaiki diri kita terlebih dahulu, upayakan kita menjadi sahabat anak. Jangan sampai anak tuh ada kita seperti orang asing ya. Jadi anak tuh harus bisa dibelai, dipeluk, dicium, diajak ngobrol, dan semua bisa curhat kepada kita, sahabatan. Upayakan kita jadi yang dirindukan anak. Ketika kita tidak ada, kita kerja, anak-anak merindukan kita. Itu petanda bahwa kita dalam mendidik insya Allah akan kena pada tujuan, akan sampai pada target. Kalau bisa setelah kita berupaya, kita berikhtiar, bekerja, berikan yang terbaik yang dibutuhkan anak. Terus setelah itu nikmati prosesnya. Sabar, bersyukur, dan berzikir. Berzikir itu dalam arti mengingat Allah, dan sebaik-baiknya mengingat Allah adalah sholat. Nah, saya mengutip dari apa yang saya tahu sebagai dokter anak ya, bahwa ternyata ada waktu-waktu yang sangat baik ya, kesempatan yang sangat baik, yaitu 1000 hari pertama kehidupan adalah periode terbaik mendidik anak. Ini menjadi dua sisi keping logam uang ya, seolah-olah ada periode emas, periode kritis. Artinya kalau tidak dimanfaatkan, hilanglah kesempatan. Kalau dimanfaatkan, ya alhamdulillah anak kita secara ilmiah ya akan menjadi orang yang kita inginkan ya, atau bangsa dan negara kita inginkan. Periode emas, periode terpenting 1000 hari pertama kehidupan itu, yaitu 9 bulan di dalam kandungan, sekitar 270 hari, dan 2 tahun setelah lahir, yaitu 730 hari, dijumlahkan menjadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ketika hamil, sudah kita gadang-gadangkan, ya, kita doakan, kita berikan gizi yang terbaik, kita berikan stimulasi yang terbaik ya, sampai dia usia 2 tahun. Ini menunjukkan periode emas ya, periode terpenting perkembangan otak anak ya, karena di sana berkembang pesat ya, sampai 80%-nya. Sinap-sinapnya ya akan jadi harus diberikan stimulasi. Periode mengoptimalkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, kemampuan afektif, tidak hanya bisa pintar berpikir, tetapi juga bisa mengaktualisasikan apa yang ada dalam pikirannya. Itu juga tidak cukup ya, tapi psikomotornya juga harus, tangan kakinya harus bergerak. Berpikir iya, afektif ya iya, tapi haroream itu juga nggak bisa. Jadi psikomotor anak tuh harus diajarin, ayo bergerak. Sebagai bekal dewasa, terjadi hanya seumur hidup dan tidak dapat berulang. Jadi perlu upaya maksimal gizi ya, makronutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, dan mikronutrien. Ini yang sering dilupakan ya. Mikronutrien itu seperti zat besi, yodium, ya, terus vitamin, terus zinc, ya. Itu yang menyebabkan afektif atau intuisi seorang anak itu lebih hebat ya. Jadi orang-orang yang ahli gizi itu sudah merencanakan anak itu sedemikian hebatnya ya. Artinya intuisi itu bisa gampang sekali memahami situasi dan kondisi, dan bisa berkelit dengan situasi yang ada untuk memberikan yang terbaik. Itu mikronutrien. Dan stimulasi ya.
jangan pernah mengabaikan, membiarkan anak main sendiri, apalagi sekarang di musim gadget yang itu. Ajak anak berbicara, ya. Ajak anak dirangsang untuk berbicara. Jadi kalau tidak, ya nanti dia hanya kenal sama gadget, dia tidak bisa menghargai orang. Ya. Dan kalau ditemukan hal yang kurang berkenan, segera intervensi secara dini, ya, agar cepat bisa diterapi. Ya. Itu semua dilakukan agar kelak menjadi generasi yang diharapkan, generasi yang terbaik. Nah, di samping itu juga 1000 hari pertama kehidupan adalah periode yang kritis. Bila terjadi gangguan gizi, kita tidak memberikan gizi yang terbaik, yang halal, tidak distimulasi, dibiarin aja. Kalau seandainya bapaknya pinter, ibunya juga pinter, mohon maaf misalkan saya analogkan bapaknya Pak B.J. Habibie, ibunya Ibu Ainun, anaknya ditaruh di, mohon maaf ya ini percontohan, di hutan, tidak dikasih apa-apa, hanya dikasih gizi yang terbaik tapi tidak disimulasi, itu juga tidak akan menjadi orang yang hebat. Begitu juga sebaliknya. Ya, dikasih gizi yang terbaik, dikasih stimulasi terbaik, tapi gizi juga tidak baik, itu juga tidak bisa. Jadi semua itu harus berbarengan. Bila terjadi gangguan gizi atau salah stimulasi, maka bersifat permanen, terbawa sampai dewasa, dan cenderung transgenerasi, berlanjut antara generasi atau berlanjut kepada generasi berikutnya. Oleh karena perlu upaya serius, ayo pemberian gizi yang terbaik, ya, stimulasi yang terarah, ya, dan intervensi secara dini kalau ditemukan hal yang kurang berkenan, agar kelak tidak menjadi lost world generation, generasi yang hilang, yang tidak bermakna. Saya lebih konsen mendidik jiwanya. Nah, semua juga konsen, tetapi lebih dikonsenkan terhadap jiwanya. Jiwa itu hal yang gaib yang ada dalam diri anak, ya, yang mempunyai keinginan-keinginan. Ada fisik, ada ruh, ada jiwa. Jiwa itu timbul atau ada setelah ruh masuk, dan jiwa itu berkembang setingkat dengan setingkat, tingkat demi setingkat. Latar kabuna tobakon antobak, kata Allah. Ya, sungguhnya engkau dan anak-anak kita itu berkembang kepandaiannya setingkat demi setingkat. Konsen mendidik ke jiwa, ya, secara berkesinambungan, berkelanjutan, stimulasi terus hipokampusnya dan represi amigdalanya. Apa itu hipokampus, apa itu amigdala, nanti slide ini akan kita buka, ya. Ternyata Allah Subhanallah telah menciptakan hal yang amat sangat dahsyat sekali. Kenapa harus lebih konsen mendidik jiwanya? Dan menurut saya adalah jiwa adalah hal yang paling utama dan merupakan pusat atau target atau barometer utama baik tidaknya manusia, serta yang menjadi penilaian nanti di akhirat, penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah pilih jalan dalam mendidik anak. Wasamsi wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasyaha. Kata Allah dalam surat Asy-Syam, surat 91, demi jiwa serta penyempurnaannya disempurnakan terus, ya, semakin hari, latar kabuna tobakon antobak, ya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua jalan, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, mengajarkan kebaikan-kebaikan, ya, memberikan contoh kebaikan. Dan sungguh merugi orang yang mengotori, yang menganggap remeh orang lain, ya, atau mengajarkan hal yang tidak baik, termasuk mengajarkan kikir, ya. Jadi jangan sampai salah jalan dalam mendidik jiwa anak. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa Allah menciptakan di dalam otak manusia itu dua organ yang berkolerasi dengan jiwa, amigdala dan hipokampus. Ini secara anatomi dekat sekali, amigdala sama hipokampus dekat sekali.
tetapi mempunyai dua fungsi yang sangat berbeda. Amigdala itu lebih dominan ada di binatang. Jadi amigdala itu menyimpan memori-memori jahat, marah, benci, dendam, iri, dengki, sombong, kikir, suuzon, kasar, serakah, dan semacamnya bersemayam di sini. Jangan ini dirangsang, nggak boleh ya. Tetapi rangsanglah hipokampusnya. Ini memori-memori yang baik. Ya di sana tuh ada memori tentang keadilan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kehati-hatian. Semua orang mempunyai itu. Cuma masalahnya mau nggak dia. Tapi kalau terus dicocokin hal yang tidak baik, itu akan hilang. Makanya ayo kita cocoki, kasih motivasi, kasih stimulasi bahwa anakku dengan keadilan, kejujuran, kebenaran, kehati-hatian, waspada, rasa sadar diri, ikhlas, dan berbagai pertimbangan yang bersandar pada keimanan, logika, dan rasional. Disinilah letaknya pada hipokampus. Ini benar ya, ini secara ilmiah ya. Nah, mendidik anak itu bukan beban dan jangan dijadikan beban. Mendidik anak adalah bagian dari cobaan sebagai penyeimbang atau pelengkap hidup supaya hidup lebih baik. Cobaan apabila dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan sabar melakukan ibadah yang agung kalau menurut saya dan sangat besar pahalanya. Kalaupun merupakan satu beban, kadang-kadang kita hadir ini satu beban, hadirkan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, pastinya Allah tidak akan membebani kita melebihi kesanggupan kita. Artinya kita pasti bisa, kita pasti sanggup, serta hanya kita yang bisa dan sanggup. Hadirkan itu semua, ya, insya Allah menurut saya tidak ada masalah. Allah juga berfirman ya dalam surat Al-Mu'minun, artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Itu janji Allah ya, yang tidak akan bohong, ya, tidak akan ingkar, dan Allah pun tidak akan menganiaya manusia. Jangan sampai mendidik anak tuh merasa tidak sanggup, merasa kok ini selalu dibebani Allah. Allah tidak akan membebani dan tidak akan menganiaya. Itu statement dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini slide-slide terakhir ya. Jadi setiap proses jangan lupa hadirkan selalu sabar dan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah setelah kita berupaya, berikhtiar ya. Kita sandarkan kepada Allah ya. Kita hadirkan rasa sabar dan salat itu berdoa, dalam satu kan doa. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelirunya itu dari kedoipan, dari kesalahan, dari kebodohan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Regi silakan. Ya, baik, Dokter Ali. Pemaparan yang menarik ya. Dilihat di kolom chat ini betapa menariknya pemaparan pagi hari ini, dan sehingga sudah muncul beberapa pertanyaan ini. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan, barangkali ini mohon maaf sebelumnya dari Ustadz Wijayanto ada juga yang mau disampaikan melengkapi pemaparan dari Pak Dr. Ali. Ini biasanya Pak Ustadz terlalu banyak poin kaitannya dengan parenting ini, karena sebetulnya banyak alasan karena parenting itu tidak akan selesai kapanpun. Artinya itu sesuatu yang kita belajar sampai mati, tidak ada habisnya. Maka kalau sudah bicara parenting,
tidak cukup kalau kita hanya 1-2 sesi. Ya, Dan mungkin. kebetulan saya ini sudah bikin untuk grup saya ada kajian mengenai parenting itu untuk yang ke-9 ini. Saya nanti jam 8 itu saya bicara mengenai parenting yang ke-9. 9 kali pertemuan itu belum selesai karena ada beberapa alasan kenapa parenting. Pertama, karena anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, kayak tabula rasa dalam bahasa psikologi. Fitrah itu orang tuanya yang akan jadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadolojo sangat tergantung oleh orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan jariah yang disampaikan oleh Dr. Ali Firdaus, SPA K, spesialis anak, K itu kesehatan, K itu konsultan, K itu kongkorongok. Itu SPAK ya itu. Yang ketiga kaitannya dengan tanggung jawab kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana kita ini punya tanggung jawab untuk menjadikan keluarga kita itu terbebas dari api neraka. Maka kewajiban mengenai ini menjadi parenting itu menjadi hal yang sangat penting. Yang keempat berkaitan dengan kulukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Jadi masing-masing kita itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah, poin-poin itu aja sudah tidak akan selesai kita bahas karena bagaimana jariah itu kan ada 3. 1, bagaimana sedekah. Dan itu juga karena itu jariah maka harus ditanamkan kepada dzurriyyah. Maka anak harus diajari tentang sedekah. Yang kedua, ilmu. Maka anak harus dikasih ilmu. Yang ketiga, anak harus jadi soleh. Robbi habli minas solihin. Jadi kita itu tidak dituntut anak kita mau jadi apapun terserah. Yang penting harus soleh. Mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh, nggak penting. Itu semuanya nomor 2. Yang penting solehnya itu. Nggak ada artinya kalau nggak soleh. Nah, mendidik anak menjadi soleh tentu dimulai dari orang tua. Maka orang tua, kata Umar bin Khattab, harus ada 3. 1 harus jadi pribadi yang mempesona. Jadi jangan berharap anak kita itu akan jadi soleh dan solihah kalau orang tuanya nggak soleh dan solihah dulu. Itu. Yang kedua, bagaimana dengan tarbiyah, pendidikan. Karena anak itu ada sifatnya herediter, ada predestination, ada yang sifatnya itu achievement. Jadi ada yang mughayarat, ada yang ghairu mughayarat. Ini sering saya sampaikan karena ada anak yang kita tidak bisa memilih, anak jadi laki dan perempuan, anak kita itu kok lahir di Tasik, kalau boleh milih mungkin pengennya lahirnya di Jawa biar bisa jadi presiden dan bisa mengusulkan 3 periode itu. Kalau Sunda nanti dicopot, itu bahasa Sunda terus, itu segala macam, itu nggak bisa milih. Bahkan orang tua kita siapa kan nggak bisa milih. Maka nanti harus disadari anak itu adalah permintaan kita dan kuasanya Allah. Maka kita harus melihat bagaimana aturan Allah terhadap anak kita. Sehingga nanti anak itu apakah jadi qurrata ayun, jadi sedap dipandang mata, atau zinah, atau perhiasan, atau jadi aduun, atau jadi nanti musuh kita. Itu. Atau anak menjadi fitnah. Itu 4 ini kemungkinan yang ada. Dan itulah maka diperlukan parenting. Artinya 3 rongga ini harus terpenuhi. Tadi banyak dibahas tentang rongga perut, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, semuanya fasilitas hidup. Tapi penting lagi adalah rongga kepala, yaitu bagaimana isi kepala kita. Karena nggak ada artinya kalau anak sehat, segar, bugar, tapi lulak-lelok, tulalit, O2N, O-on. Itu nanti jadi masalah. Yang ketiga jauh lebih penting adalah rongga dada. Jadi inti parenting itu An-Nisa ayat 9 Pak Regi. Boleh dong dibacakan biar ada nuansa Qur'annya Pak Regi biar ini. Browsing sebentar Pak Regi atau siapa yang siap? Ya mungkin dari atau jamaah Teh Susi, kita tolong. atau Teh Wina, Teh Susi, ini ada Teh Susi.
saya harus buka dulu nih Ustaz. Mungkin kalau ada Ya yang nggak sudah apa-apa, lebih siap. browsing. Lain kali kalau jadi host itu beli paket datanya yang 30 giga biar bisa browsing sebentar. Anisa ayat 9. Jadi inti parenting itu di Anisa ayat 9. Ya, satu, jangan sampai meninggalkan dzurriatan di'afan. Ini pancingan-pancingan ya, karena kalau kita bahas ini tidak cukup dengan sehari 2 hari. Saya seminar parenting itu kadang-kadang sehari semalam itu betul-betul outing. Ya, dibaca. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Yuk. Saya bantu ya, Wi. Ayo. Dan surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Surat Ayat An-Nisa ini 9. saja sudah bicara tentang 4 kewajiban orang tua yang tidak akan selesai kita bahas. Kenapa? Karena kapanpun kita itu punya anak masih kecil itu nanti akan berbeda dengan anak kita sudah bayi, anak-anak mau nikah, setelah nikah itu juga masih jadi parenting yang harus kita pelajari. Nah, artinya apa? Parenting itu tidak akan berhenti sampai kapanpun kita akan belajar dan tidak akan final. Artinya kita belajar terus. Karena parenting di saat kita masih kecil berbeda dengan parenting ketika kita sudah dewasa. Maka kata Ali itu karena yang presentasi Ali itu, maka kata Ali itu yang paling penting adalah bagaimana dia dididik sesuai dengan zamannya. Karena mendidik di zaman saya beda dengan di zaman sekarang ini. Nah ini di zamannya Dr. Ali itu masih kolonial, sekarang sudah milenial, itu sangat menjadi berbeda. Maka disitulah pentingnya. Maka yang paling penting di situ satu, jangan sampai dzurriatan di'afan. Dzurriatan di'afan itu seluruh ulama sepakat. Baik NU, Muhammadiyah, Wahabi, Salafi, semuanya sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Itu. Baik menteri maupun non-menteri itu tidak, semuanya sepakat. Yaitu satu, jangan sampai lemah karakternya, keberagamaannya, imannya. Dzurriatan di'afan. Yang kedua, An-Nisa ayat 9 ini, jangan sampai kita kesejahteraan. Ayat ini dulu dipakai di Orde Baru untuk ayat KB. Jadi jangan sampai kalau, mohon maaf, kalau memang rumahnya itu tipe 21, rumahnya RSSSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali, jangan bikin anak terlalu banyak. Masuk kamarnya 2, anaknya 8, yang 3 itu di rumah, yang 3 suruh tidur musola, sisanya dititipkan mertua di Pondok Mertua Indah. Nah, itu namanya dia tidak, atau tipe 4L. Karena mosok kamarnya 2, anaknya 8. Jadi kalau keluar lu laki. Nah, ini namanya menelantarkan. Yang ketiga, bagaimana tentang ketakwaan, dan yang keempat adalah akhlak dan amalus soleh. Nah, dari sisi ini maka sebetulnya parenting itu sebetulnya sesuatu yang menjadi tugas kita sampai akhir hayat. Makanya mendidik itu sampai mau mati pun itu tetap kewajiban maka Nabi Nuh itu ketika anaknya mau mati pun ya bunaya irkab ma'ana. Jadi dia masih mendidik padahal anak sudah mau tenggelam pun sampai mulutnya berbusa tidak ada hentinya. Nah, dan kenapa? Ini dimulai dari fungsi ayah. Ayah kenapa disebut ayatun? Karena dia harus memainkan jadi pendidik. Kalau punya bola kok dia tidak memainkan bola, jangan mengaku pemain bola. Jadi punya bola 3, oh saya pemain bola, enggak. Jangan ngaku ayah kalau dia tidak mendidik anaknya. Dan ada 14 dialog itu anak kepada orang tuanya, pada bapaknya, bukan kepada ibunya. Maka kalau ibu itu sekolah, bapak itu kepala sekolah. Jadi kalau bapak hanya ngasih fasilitas, ngasih uang, itu bukan bapak, itu ATM. Kalau bapak hanya, mohon maaf, bapak itu kepala sekolah. Oh, tapi saya sudah ngasih uang, sudah betulin rumah segala macam. Itu bukan kepala sekolah, itu penjaga sekolah kalau cuma betulin kran, betulin listrik, betulin itu. Maka orang tua itu satu harus tahu. Satu, ibu menjadi madrasah. Madrasah dari kata umun ada kata 2. Dari kata umun ada kata imam, dari kata umun ada kata umat. Imam artinya seorang ibu harus mendidik kepemimpinan kepada anaknya. Maka ibu harus jadi pribadi yang mempesona. Maka dia harus cakap dalam banyak hal. Jangan sampai ibu lulak-lolok tadi, tulalit, O2N, O-on.
Mosok suami di kantor ditelepon, Pak, segera pulang apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Mosok istri orang BI kok nggak tahu bedanya Densus sama sensus. Mosok istri dokter anak kok nggak tahu Densus sama sensus. Nah, itu artinya dari sisi ini dia, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, maka nanti dia harus jadi peran di mana dia jadi role model, jadi uswah, jadi qudwah. Pastikan anak kita bangga kepada orang tuanya. Itu dulu. Jadi kalau saya besar seperti bapak saya besar seperti mama saya. Jangan malah sebaliknya. Nasihati anak, contohnya bapaknya. Sana mandi, Bu Mamis kayak kambing, persis bapakmu. Berarti tidak menjadi pribadi yang mempesona. Anak jangan rokok. Lah bapak juga ngerokok. Bapak kan udah tua. Itu namanya dia tidak mengajak. Maka jangan menyuruh, tapi mengajak. Apa bedanya menyuruh dengan mengajak? Kuping apa tanduk? Kuping, dengar atau enggak? Dengar. Anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton drakor, layangan putus, berarti dia, mohon maaf, dia tidak mengajak. Jadi polanya kita mengajak. Ini terlalu banyak yang saya sampaikan, udah itu semuanya pancingannya saja. Maka satu dari ayah yang mempesona, dari ibu yang mempesona. Jadikanlah ibu yang mempesona. Ya, gitu. Jadilah bapak yang mempesona. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, bagaimana nanti nilai-nilai menjadikan rumah menjadi abad 8 fungsi. Dari fungsi rumah itu harus jadi tidak mungkin kita akan melahirkan anak-anak yang duriatan diafan, duriatan yang kuatan, artinya dia akan reuni di surga. Satu ayat sajalah. Kenapa parenting? Itu selain ku angfusakum wa alikum naro, sekarang dibaca surat Ar-Ra'd coba. Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Udah, ini aja, nanti keterangannya lain kali. Itu sambung Pak Ali Firdaus, itu Dr. Ali, seri kedua, ketiga, keempat, nanti nyambung nerangkan ayat ini. Ayo, Ar-Ra'd, Ar-Ra'd. Ya, baik. 13, 23 dan 24. Kalau bisa kita reuni di surga. Ya. Reuni di surga itu ketemu bapaknya, ketemu ibunya, ketemu pasangannya, ketemu anak, cucu, cicit. Iya, iya. Dibaca ya, Ustaz. Yuk. Surat ke-13 ayat 23 24. Ya, ini ada suara, nggak ada wajah kayak uka-uka, ya. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahannya itu. Ini goal atau tujuan akhir dari parenting adalah bagaimana kita bisa reuni di surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ketemu pasangannya, ketemu bapak ibunya, di situ di surga, reuni di surga. Bahkan ketemu anaknya pada cucunya, simbahnya, Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mbah Waring, udeg-udeg, tebok-bosok, gantung siwur, jalan mati, sampai kepada nenek moyang kita, seorang pelaut, nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Jadi kita ketemu seorang pelaut sampai kepada cucu-cucu kita. Jadi tujuan akhir dari parenting adalah bagaimana kita bisa reuni di surga. Ketemu menantunya, ketemu anaknya, cucunya, segala macam. Itu indah sekali. Bagaimana kita bisa reuni di surga. Oke, terlalu banyak harus saya sampaikan, tapi ini jatahnya Ustadz Al-Hajj Haji Firdaus Ali Firdaus. Sudah semuanya dijawab oleh Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Wijayanto sudah turut memperkaya kajian di pagi hari ini ya, alhamdulillah. Nah, ini kita langsung saja berlanjut ke pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, saya bantu bacakan ya. Yang pertama dari Mbak Inge Suprayogi ya. Kebetulan hadir di sini kakak beradik beserta ibundanya. Mbak Inge, Mbak Nana, Bumpet ya. Boleh izin bertanya, ada hadis yang keluarga besar-besar itu. Keluarga besar. Boleh izin bertanya, ada hadis yang mengatakan, Nabi berkata, berilah namamu Abdurrahman. Maksudnya bagaimana? Kemudian ini juga ada hipokampus DNA amigdala ini benar-benar keren, katanya. Pak Dr. Ali. Kang Mo, nanti minta PDF dari ceramah hari ini ya, hatur nuhun. Ya, silakan, Pak Dr. Ali. Oh, yang pertama Pak Ustadz nih.
Ya. yang menjawab. Kalau hipokampus dan amigdala itu memang konsep itu sudah mulai dipahami, udah mulai dipelajari oleh orang-orang yang non Muslim juga. Jadi ternyata subhanallah ya, di dalam otak manusia itu ada dua organ, yaitu hipokampus dan amigdala, di mana tadi dibilang bahwa hipokampus itu bersemayam hal-hal yang baik, sedangkan amigdala itu bersemayam hal-hal yang tidak baik ya. Oleh karena itu stimulasilah hipokampusnya, jangan sebaliknya ya, amigdalanya. Amigdala itu lebih didominasi oleh binatang ya. Sedangkan hipokampus itu lebih didominasi oleh orang-orang yang soleh ya. Nanti boleh itunya di share aja, silakan. Untuk yang pertama pertanyaan ke ke Pak Ustadz ini, kenapa ada hadis tadi gimana? Pak Regi, silakan ke Pak Ustadz. Iya, mungkin saya ulangi lagi sekali lagi pertanyaan pertama, mohon dibantu dijawab oleh Pak Ustadz Wijayanto. Ada hadis yang mengatakan Nabi berkata, berilah namamu Abdurrahman. Nah, maksudnya bagaimana itu, Ustaz? Kewajiban anak yang menjadikan hak anak yang jadi kewajiban orang tua itu ada beberapa hal. Di antaranya mendapatkan nafkah yang baik, mendirikan pendidikannya, dan juga mengarahkan pada jalan yang benar. Mulai dari memberi nama, itu di akikoh. Ketika akikoh, maka dicukur rambutnya, diberi nama Ismul Khair, nama yang baik. Sebetulnya tidak harus Abdurrahman, tapi itu contoh dari sahabat Ali kebetulan, dan juga Umar bin Khattab, kaitkan dengan Allah. Dengan lafzul jalalah, Abdurrahman, Abdul Razak, itu Abdullah, itu semuanya. Paling tidak kalau kita tidak tahu namanya, maka sebut orang itu misalnya menemukan bayi belum ada namanya, sebut lafadzkan dengan Allah itu. Tetapi yang penting makna yang baik. Karena Rasulullah pernah mengganti nama orang yang jadi Abul Khail. Abul Khail itu preman, rajanya kejahatan. Maka oleh Rasulullah diganti dengan Abul Khair. Enggak, namamu adalah rajanya kebaikan, Abul Khair. Dari Abul Khair menjadi Abul Khair. Di zaman Khalifah Umar ada raja kelelawar. Jadi itu kelelawar hitam namanya itu. Diganti, mosok namanya kelelawar. Makanya nama itu idealisme. Nah, tradisi kita memberi nama itu latah. Kalau di Jawa tergantung tempat lahir. Lahirnya Wonosari, nama Sariman, Sarijo. Namanya lahirnya di jalan jadi Herlan, lahir di jalan. Atau proses lahirnya. Ya, kalau lahirnya itu mudah, maka namanya daldiri, medal sendiri, ya itu semuanya. Atau lahirnya itu susah, maka namanya adenan, ngedeni tenanan, itu namanya. Ada namanya apapun, atau berkaitan dengan peristiwa. Ada namanya Muhammad Gempawan karena pas lahir itu gempa, itu. Atau wanita pas banjir jadi Siti Akwawati. Jadi tidak boleh dikaitkan hanya dengan itu supaya punya makna, karena nama itu adalah idealisme. Itu. Artinya apa? Ada yang anaknya pengennya jadi dokter, maka namanya Siti Medikawati. Tuh. Pengennya jadi ahli hukum, jadi justisia. Pengennya anaknya ahli pertanian, namanya Oriza Sativa. Waduh, luar biasa. Nah, karena di Jawa ini banyak seneng harta, maka nama harta itu banyak sekali. Harto, Sugiharto, biar Sugiharta. Nah, nama Budiarto biar nama dia punya mencari uang. Nama harta itu banyak karena itu jadi idealisme. Nah, di dalam Islam diarahkan ada namanya Netro Hartono. Netro itu mata, Hartono duit. Jadi mata duitan orang itu. Nah, dari sisi ini sekali lagi jangan sampai ada yang karena frustasi punya anak mati, maka di Jawa banyak nama Sugeng, Lestari, Rahayu supaya dia langgeng. Ada namanya Darwis, Mudar, Yowis, itu semuanya. Ada namanya ya macam-macam ya. Artinya karena anak mati. Gitu. Namanya Darmin, ya Mudar, Yomen itu. Dari sisi ini sekali lagi, maka yang penting maknanya baik. Ada loh orang Jawa namanya Raiman. Raiman kan berarti dia tidak beriman, itu semuanya. Ya yang penting punya. Tidak harus bahasa Arab. Kalau sering baca Quran, wakasiruhum minadolimin, namanya Muhammad Dolimin misalnya, ya enggak pas.
Nah, dari sisi ini. Jadi ada nama-nama yang penting, idealisme yang baik. Itu nama. Kemudian sembelihkan kambing untuk kita syukurkan apa? Jadi akikah itu selain mencukur rambut, kemudian sembelihan kambing adalah untuk rasa tasakur binikmah karena anak ini kuasa Allah. Nah, jadi memang ada anjuran Pak Regi, bagaimana ingat itu semuanya. Ini japri aja ini sebetulnya bisa japri, yang syaratnya harus ada kikil nanti ya. Nah, dari sisi ini memang ada anjuran berilah nama. Ya, dan itu perintah. Aslu fil amri lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib. Bahkan dilarang, ulama sepakat nggak boleh nama anak nggak dikasih nama, cuman dikasih label. Ini A, B, C atau nomor 1, 2, 3 nggak boleh. Jadi tolong dikasih nama yang ismul khair, yaitu nama-nama yang punya ide-ide kebaikan, ya gitu. Tapi itu kalau kurang lebihnya. Ya. Ustadz, maaf ini nyambung Ya. nih. Ada yang kasih nama anaknya hanya angka tahun. Ya. Yang Ustadz satu itu juga kan sudah ada makna, tapi gimana tuh Ustadz? Itu tidak sesuai dengan anjuran hadis, karena itu hanya untuk mememori dia saja. Nah, jadi bagaimana harus betul-betul nama itu idealisme orang tua yang menjadi harapan. Maka kenapa kok Nabi terakhir kita namanya Ahmad, Ismu Ahmad atau Muhammad? Karena memang orang yang terpuji, nama orang itu betul-betul dianjurkan. Itu. Ya. Beda dengan Nabi yang lain. Nama Musa itu, ini nanti harusnya dibahas kapan-kapan kalau bicara tentang Mesir ya. Kemarin belum selesai sampai di situ Mbak Uti. Itu. Ini pancingan strategi marketing biar kita mau umroh plus Mesir. Atau semata-mata ke Aqsa terus ke Mesir. Musa itu bukan nama. Mu itu adalah sungai. Son itu artinya san, son, Sa itu bahasa Ibrani artinya anak. Jadi disebut Musa karena dia anak sungai. Memang ditemukan di sungai. Nama aslinya bukan Musa gitu. Nah, itu anaknya apa? Ini bisa diterangkan nanti kalau kita sama-sama ke Mesir. Nggak ada artinya ini saya terangkan nggak paham kalau kita nggak ke Mesir. Jadi kapan-kapan kita buat sesi tersendiri Ustaz. Ya, Musa itu. Ya. Baik. Benar Ustadz, berarti kan nama itu harus sesuai hadisnya ada ya berarti ya? Iya, betul. Ingat. Ya. Jadi memang kalau bisa dibaca lewat DNA, paling itu bisa tahu dia itu akan seperti apa untuk berguna sehingga bermanfaat untuk lingkungannya. Apa bisa dibaca lewat DNA enggak, Pali? Pali nge-freeze. Maksudnya gimana Bu? Mungkin dibahas lagi. Jadi DNA memang, itu bisa mencerminkan kebaikan nggak dari DNA nama? itu bisa mencerminkan karakter orang sesuai Ya, dengan jelas bisa. tugasnya dia sebagai khalifah fil ard. Berarti anak itu punya nama sesuai dengan ini. Nanti mungkin dibahas lagi lebih nanti ke Japri aja kali ya karena waktu. Iya, nanti jadi sesuai DNA buat kajian gitu. lagi. Dapat hadisnya itu jadi ya karena memang khusus gitu. Kalau kenapa sampai keluar hadis itu berarti nama itu Abdurrahman itu adalah sebagai clue bahwa nama itu bisa sesuai DNA sebagai tugasnya menjadi khalifah fil ard. Jadi anak tuh nggak kemana-mana. Jadi kita akan dibimbing sesuai bintangnya masing-masing atau tugasnya masing-masing sesuai namanya. Jadi kenapa sampai ada kata Abdurrahman, sedangkan Nabi Muhammad menamakan anaknya sendiri Ibrahim karena ada tugasnya sendiri gitu. Nah mungkin nanti saya ngobrol langsung sama suami aku juga ngobrolnya. Makasih ya Ustadz, nanti kita ketemu khusus. Ya, baik. Terima kasih Tainga, terima kasih Pak Ustadz Wijanto Satali atas penjelasannya ya. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Gozali Rayendra. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, Dr. Ali. Anak saya usia 4 tahun, saat ini sering bermain handphone seperti game, TikTok. Saya sudah coba melarang, namun malah membuat emosi anak menjadi labil. Kemudian dari lingkungan sekitar pun, seperti kakak dan adik sepupunya, sama sering bermain handphone. Jadi sulit sekali melarangnya. Apakah ada solusi dalam menghadapi kondisi seperti demikian? Kemudian secara medis, apakah banyak kasus penyakit yang timbul ya akibat kecanduan handphone? Demikian pertanyaannya Dr. Ali. Ya, saya dulu mungkinnya nanti Pak Ustadz yang melengkapinya.
memang tidak hanya di daerah Pak Ghazali saja ya, pasien-pasien saya juga sering kali ya keluhan itu muncul, bahkan ada beberapa dia tidak bisa bergeming dari handphone ya. Gadget ya. Mau diperiksa, mau di apapun terus megang handphone. Setelah saya analisa memang kesalahan dari orang tua dari sejak awal ya. Jadi orang tua menginginkan bahwa anaknya tidak merepotkan orang tuanya. Dalam arti tidak mau direpotkan, kan anak itu umur mulai setahun itu sudah mulai babbling ya. Sudah mulai babbling, pendengaran, penglihatan dan hatinya udah mulai sempurna gitu ya. Sampai 2 tahun banyak bertanya, banyak keinginannya. Karena orang tua dalam tanda kutip merasa repot gitu ya, direpotkan, padahal itu kesempatan terbaik ya, apalagi sampai 2 tahun tadi saya bilang 1000 hari pertama kehidupan itu masa yang sangat kritis ya, dan sekaligus periode emas yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itulah kesalahan dari awal ya. Ketika seorang anak sudah jiwanya sudah jatuh cinta kepada handphone dan tidak bisa pindah ke lain hati, itu yang susah. Ya, biasanya saya suka saranin dilepas secara perlahan-lahan ya, dan harus ada pemutusan kasih sayang sementara gitu. Kadang-kadang orang tua kan tidak tega lihat anaknya nangis gitu ya. Dia jerit-jerit terus pingin handphone gitu kalau diambil. Ini itu harus secara bertahap juga. Bahkan saya kadang-kadang menyaranin ke psikolog ya, bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Jadi solusinya pertama, kalau nanti punya anak lagi, siap direpotkan dalam tanda kutip ya. Jangan merasa, tadi saya bilang jangan merasa jadi beban kalau punya anak ya, dan tidak boleh jadi beban. Syukuri, nikmati prosesnya ya. Dan saya merasa bahwa anak-anak dekat ke saya itu hanya sebentar loh, sebentar sekali. Yang perempuan sampai kelas 5 dia udah agak menjauh ya, dipeluk udah malu-malu gitu. SMA udah mau lagi. Setiap hari itu kalau menurut saya ya minimal 4 jam kita harus bisa berinteraksi dengan anak ya. Dalam arti ya ngobrol, membelai, menanyakan segala sesuatu hal ya, supaya dia curhat kepada kita, jangan curhatnya ke HP ya. Itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya di Bandung ya, di Tasik pun sudah sedemikian parahnya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama menjadikan ini satu pelajaran ya untuk anak-anak kita ke depan. Janganlah memberikan hal-hal yang kurang baik ya. Bermainlah dengan menggunakan mata, telinga, dan hati, head to head, face to face ya. Eye to eye contact itu yang paling penting ya. Kalau sudah begini ya memang susah sekali ya. Susah sekali ya, solusinya putuskan secara perlahan-lahan, dan boleh kalau menurut saya pemutusan kasih sayang secara sementara ya, artinya tidak harus agak tega di kita ya. Udah gitu boleh juga berkonsultasi dengan psikolog atau Ustadz psikolog nih yang satu ini nih yang berbaju hijau ini, Pak Ustadz Wijayanto. Silakan Pak Ustadz, selanjutnya dilengkapi. Yang pertama kuncinya adalah sebetulnya kuncinya bagaimana kita membuat satu kedisiplinan dalam rumah tangga. Yang kedua diperlukan takwid. Takwid itu habit. Sangat saya sarankan beli buku 7 Habits to Highly Effective People. Bagaimana semuanya itu sangat tergantung pada habit, pembiasaan. Lah pembiasaan itu bitadrij. Bitadrij itu bertahap. Itu bertahap itu artinya biqadri uqulihim, dengan kadar akalnya. Misalnya anak di usia di bawah 7 tahun itu treatmentnya beda dengan ketika sudah SMP, SMA. SMP, SMA itu kalau dalam pendidikan Islam 7 tahun ke bawah itu harus sebagai raja. Raja itu diberikan yang terbaik.
waktu yang terbaik, istirahat yang terbaik, makanan terbaik, yang itu usia emas. Itu. Golden age itu harus semuanya yang terbaik, itu tempat tumbuh kembang anak sangat berpengaruh nanti. Nanti Dokter Ali bisa menerangkan kenapa anak-anak di usia balita, usia-usia itu diperlukan yang terbaik. Jadi anak itu diberi raja itu nggak mungkin dikasih buah itu yang mau busuk. Tetapi kalau udah mulai SMP itu sudah mulai di tawanan itu ada aturan. Nggak mungkin tawanan jam sekian ngapa, jam sekian ngapa. Maka kata Nabi 7 tahun diajak sholat, 10 tahun nggak mau sholat sudah boleh ada dong dijewer. Boleh dong dipukul, dalam pengertian bukan dipukuli lah ya. Dipukul itu artinya ada penjeraan di situ. Dan yang kalau sudah SMA, maka nanti ada pembiasaan. Dan itu bisa. Yang penting kita itu harus punya 5 waktu. Harus punya 5 waktu. Setiap orang Islam itu harus, satu, ada waktu me time, waktu untuk Tuhannya. Siapapun orang itu harus ada waktu me time, bukan untuk manicure, pedicure, cukur, bukan itu. Tapi me time-nya orang bule itu, me time-nya orang Euro-Amerika. Jadi waktu untuk Tuhannya. Itu. 2, waktu untuk pasangan. Jadi biasanya di rumah kita itu tidak ada couple time. Waktu untuk pasangan. Habis tidur itu, habis isya itu sebaiknya langsung tidur kecuali 3 orang. 1, orang yang masih beribadah. 2, orang yang menuntut ilmu. 3, ngobrol suami istri. Gitu. Sendiri, jangan dengan istri orang, bukan suami orang, bukan ya, itu harus dicatat. Yang ketiga, itu family time. Jadi waktu untuk keluarga. Sehebat apapun anak, dikasih handphone, ketika ada panggilan orang tua harus dinomorsatukan. Itu dididik dari awal. Kalau anak dipanggil orang tua 5 kali nggak datang, handphonenya berdering langsung lari, maka kalau anak seperti itu, teman-teman khalifah, kalau punya minta uang, jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lahirnya dari handphone, kamu itu handphone itu hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Nah, bagaimana orang tua dikalahkan? Dulu Syekh Juret itu amalannya baik semuanya. Cuman dia menomorduakan panggilan ibu, dapat fitnah. Ada pencuri lari ke situ, ada ada pelacur lari situ pura-pura kehujanan, semuanya akhirnya kena fitnah, di penjara, itu semuanya dituduh dia berzina, padahal itu kena fitnah gara-gara apa? Dia menomorduakan orang tua. Nah, bagaimana tentang orang tua? Dan semua ayat berkaitan bakti orang tua itu disambung dengan bakti pada Allah, bakti pada Allah, bakti pada orang tua. Artinya apa? Dari awal orang tua itu harus punya bisa menginstruksi anak. Nah, ini gagal kita jadi orang tua kalau anak tidak bisa kita instruksi. Berapa waktu yang lalu datang ke rumah konsultasi ke saya, bagaimana dia harus menikahkan anaknya dengan beda agama. Alasannya kalau enggak saya nikahkan nanti dia akan kawin lari. Biarin. Orang tua harus mampu. Enggak apa-apa kamu pergi, kita bisa bikin lagi. Itu semuanya. Itu artinya dari sisi ini punya bargaining. Jangan sampai orang tua. Anak itu apalagi di usia kecil itu. Nanti ada repeater dalam psikologi. Orang itu kalau minta anak itu minta sesuatu enggak dikasih, dia nangis bergulung-gulung di mall. Daripada orang tuanya malu dibeliin, maka lain kali dia kalau minta saking akan bergulung lagi. Itu secara psikologis. Orang tua ini nanti daripada ini pura-pura nangis, apa-apa nangis, terus dibeliin. Nah, itu namanya dia tidak memberi apa yang dibutuhkan, tetapi apa yang disenangi. Maka untuk usia tadi, Pak, harus kita kasih usia anak itu what you need, bukan what you want. Nah, ini penting ya bagi. Inilah makanya parenting nggak bisa sekali pertemuan ini, Pak Regi. Itu ya. Dokter Ali harus bicara 10 kali. Nanti setelah family time ada social time, ada study time. Okay. Berkolaborasi sama Pak Ustadz Udianto. Nah, itu next time. Harus ada kontrak sendiri kalau saya. Itu bisa diatur nanti. Kontraknya pakai kikil nanti kan bisa. Mas Regi. Mas Regi. Iya, Pak Ustadz. Boleh saya menambahkan sedikit ya. Ini soal pengalaman saja. Saya sering berinteraksi dengan komunitas pencinta literasi. Ada keluhan yang sangat sangat berat lah, bahwa dunia literasi kita sangat rendah. Salah satu sumber masalahnya ternyata terlalu banyak anak-anak kita terlalu melihat banyak screen,
Screen dalam pengertian TV, gadget, dan sebagainya. Di antara ASEAN kita terendah literasi kita, kemampuan baca dan nulis kita. Di Singapura itu anak SD itu harus sudah selesai membaca ratusan buku dari berbagai macam topik. Di kita hampir tidak ada kewajiban anak-anak untuk membaca, dan itu ada penggantinya, itu screen. Jadi ada pencinta literasi yang kemudian bereksperimen. Yang golden age itu adalah salah satunya no screen period. Tidak dipertemukan dengan TV sama sekali. Itu. Bahkan ada yang bercoba bereksperimen sampai SD. Tidak diperkenalkan dengan TV. Setelah itu dilepas. Dan mereka tidak tertarik nonton TV. Dan yang paling bagus hasilnya adalah sambil no screen period juga diberikan buku-buku. Mereka tidak terganggu dengan TV. Mereka lebih senang membaca. Gitu. Kalau sudah hobi baca, tidak tergantikan dengan film, dengan apapun. Tentu pada akhirnya mereka juga nonton TV ya. Tapi tidak se-edik atau semaniak anak-anak lain yang dibebaskan nonton TV sejak awal. Jadi ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam, silakan diteliti secara psikologi oleh Ustaz Wijayanto. Yang kedua, memang semua pesantren gitu Pak. Pesantren itu nggak ada TV, nggak ada handphone. Pesantren saya itu nggak ada. Sampai satu lagi, Ustaz. Ya. Ustaz. Satu lagi, link parentingnya tolong di-share dong. Ya. Bukan buat saya, Pak. Anak saya udah besar. buat cucu ini, buat mantu. Ya. Link parenting yang Ustadz biasa memberikan itu. Ya. Terima kasih, itu aja tambahan dari saya. Monggo. Pertama, link parenting saya itu tertinggi 8 kali pertemuan, Pak. Jadi memang harus bayar. Ya, bukan harus bayar itu. Kedua, kadang ada yang kan saya itu nyarikan dari banyak buku karena serangan saya juga baca. Jadi itu hanya pointers. Tapi prinsipnya betul Pak Rustam, harus ada kegiatan yang kinestetik. Jadi jangan sampai kita melarang untuk handphone tapi nggak ada alternatif kegiatan. Iya, betul. Saya itu sederhana loh Pak, untuk family time itu kemanapun boleh tanyakan itu. Satu, anak saya tidak ada yang kecanduan TV, nggak ada kecanduan handphone karena memang dari pesantren semua. Di pesantren tidak ada handphone, tidak ada TV, maka nggak ada orang maniak itu. Satu. Dan nggak ada masalah. Pesantrennya Pak Habibie, Insan Cendikia itu juga nggak ada handphone, nggak ada TV. Sekarang aja karena online itu, jadi terpaksa dibelikan handphone, itu pun laptop. Dan nggak ada masalah. Orang tidak ada ketinggalan, tidak ada, walaupun nggak ada handphone, nggak ada TV dalam isi itu. Ya. Tapi juga penting bagi kita sekarang ini, bagaimana ada family time. Kemanapun saya pergi, ada kegiatan bersama. Pasti saya bawa kartu, Pak. Kartu apa, Pak? Kartu remi ini contoh. Dimanapun sedia. Kenapa? Karena ini akan menggantikan kalau orang pakai remi gini, ya ini contoh ya, ini. Contoh remi ini. Ini salah satu remi itu. Walaupun kadang-kadang kita juga pakai tebak-tebakan, ada gitu grup untuk game yang harus main bareng. Itu semuanya. Supaya ada kebersamaan dalam keluarga. Nah, kalau anak dilarang main handphone harus ada alternatif. Itu. Atau ada kedisiplinan. Bolehlah. Dan bisa diterapkan. Boleh main handphone tapi sehari ini main game 1 jam. Maka besok pagi, kalau ini 1,5 jam, besok pagi tinggal 1/2 jam. Maka yang terjadi nanti kesepakatan. Bukan punishment, tapi sanksi. Dan itu bisa ditanamkan pada anak, bisa. Sepakati loh ya. Adik, kemarin udah 1 jam kan? Itu. Kemarin kalau ini lebih, berarti besok dikurangi ya. Dan itu menjadi kesepakatan. Oke. Ya, betul. Kurang lebihnya gitulah. Ini ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Rustam untuk tambahannya. Baik, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, waktu sudah menunjukkan pukul 6.30, namun izinkan saya untuk membacakan satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi dijawab, kemudian kita tutup kajian ini. Dari Ibu Yuniarti. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa izin bertanya, anak itu kadang punya jiwa konsentrasi di pendidikan
yang sangat tinggi. Jadi anaknya pintar lah ya. Anak itu kadang ada yang punya kepandaian lebih, ya intelijensinya tinggi. Tapi kemudian pada saat biasanya pada masa mau masuk kuliah nih ya, anak ini contohnya tertariknya di bidang hukum. Tapi orang tua ingin anaknya masuk jurusan ekonomi. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya nih, Pak Ustadz? Dari sisi orang tua mungkin ya. Silakan Pak Dr. Ali. Dr. Ali aja. Dr. Ali itu kaitannya dengan anaknya karena di kedokteran. Ya. Terima kasih. Menurut saya tuh anak-anak itu bukan kita loh ya. Kita jangan mengkonversikan bahwa anak kita adalah kita. Terus kebahagiaan kita dalam hal keduniaan ya belum tentu sama dengan anak kita. Kita merasa atau kita seolah-olah kita itu sukses ya, dalam arti mungkin kita mempunyai pekerjaan seperti ini ya, merasa nyaman. Anak-anak sepertinya juga senang dengan kita, belum tentu ya. Jadi apapun ya itu harus jadi pintar ya. Emang jadi sarjana hukum harus tidak begitu pintar sih, harus pintar sekali ya. Begitu juga disiplin ilmu yang lainnya, ekonomi ya. Jadi jangan pernah memaksa anak untuk mempelajari sesuatu hal yang kurang disukai ya. Kalau mengarahkan boleh ya, mengarahkan boleh ya. Memberikan pilihan-pilihan sesuai dengan konsekuensinya itu boleh ya, tetapi kalau konotasinya sudah mulai memaksa itu yang tidak boleh ya. Nah, sekali lagi bahwa tidak harus jadi ahli hukum ya kalau dianya tidak suka dengan hukum, dia suka dengan ekonomi, begitu juga sebaliknya ya. Atau setiap orang harus jadi dokter, tidak juga ya. Saya merasa bahwa setelah mempelajari hukum, menurut saya orang hukum harus lebih pintar loh dari jadi seorang dokter gitu. Intuisinya harus kuat, empatinya harus kuat ya, analisanya harus kuat ya. Dan ternyata hukum itu lebih pasti daripada dunia kedokteran, padahal dasarnya ilmu kedokteran adalah IPA, ilmu pengetahuan alam. Ketika jadi dokter, adakah kepastian bahwa setelah berobat kita akan sembuh? Tidak ada kepastian. Ya. Tetapi hukum itu adalah ilmu sosial. Ternyata hukum itu penuh dan harus ada kepastian. Norma-norma hukum juga harus pasti, harus terukur gitu. Ya, artinya sekali lagi tidak boleh memaksakan. Kebahagiaan kita bukan berarti kebahagiaan anak ya. Harta yang kita punya belum tentu juga anak tuh bahagia. Begitu juga dengan profesi kita yang selama ini mungkin orang tua merasa nyaman sehingga mengarah-arahkan anak ke satu profesi juga itu tidak bijaksana. Banyak orang yang jadi ekonom sangat sukses sekali ya. Banyak orang ahli hukum juga yang sukses sekali. Begitu juga jadi dokter, ada yang sukses ya, ada juga yang enggak. Itu tergantung. Jadi sekali lagi silahkan anak memilih dengan segala konsekuensinya. Tugas kita adalah mengarahkan dan menjadikan tadi anak itu hanya satu yang ditakuti, hanya satu beribadah, hanya satu yang diprioritaskan itu Allah Subhanahu wa taala, supaya anak jadi orang yang bertakwa dan kelak masuk surga dan berkumpul dengan keluarganya itu mungkin ya. Itu mungkin dari saya, dari Pak Ustadz, silakan. Oke, Ustadz Wijanto ada yang mau ditambahkan? Kalau saya yang paling penting adalah ada family time ya, waktu untuk keluarga. 1 minute for your son, 1 minute for your family. Setiap hari. Entah makan bareng, tidur bareng, pergi bareng, itu semuanya. Mohon maaf, saya kalau makan kok ada yang pegang handphone, saya tinggal, suruh makan handphone. Artinya supaya makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Artinya apa? Ada suasana untuk waktu untuk keluarga.
maka mohon maaf kalau perlu itu apapun diputuskan bersama. Itu. Jadi mau beli mobil pun kalau bisa semuanya mobil. Tapi saya pengen hitam, istri pengen putih. Ya beli 2 gitu aja kok repot gitu. Enggak cukup. Ya beli 1 tapi separuh dicat hitam, separuh cat putih. Yang senang hitam biar depan, yang senang putih biar di belakang. Artinya apa? Kebersamaan dalam keluarga itu penting. Jadi biasanya kalau kita ada waktu untuk keluarga, jadi waktu bersama. Kita nyopir saja jangan sampai kita nyetir semua yang lain itu mainan handphone, atau kalau saya nyetir kok yang lain tidur, saya minggir, saya ikut tidur. Ngapain? Ini kita jadi sopir, mereka tidur semua. Artinya apa? Ada waktu bersama. Ya kalau tidur ada yang bersama kita dalam hal kecil itu sederhana. Tapi rata-rata keluarga itu, mohon maaf, anak-anak itu karena nggak ada, ya tidak in touch. Jadi tidak senantiasa dalam sentuhan orang tuanya. Jadi Pak, kalau ada komunikasi orang tua, walaupun setiap hari, walaupun kita nggak tahu matematika, tapi nanyakan gimana matematika. Walaupun kita mungkin tidak tahu hafal Al-Quran kita banyak, gimana hari ini baca ini. Kebersamaan, syukur kalau bisa. Ini tradisi saya, mudah-mudahan itu pengalaman baik. Itu masing-masing dibagi untuk baca Quran, itu ditugasi. Seminggu 1 juz sajalah. Itu 1 juz. Jadi bapaknya juz 1, ibunya juz 2, anak-anaknya juz 3, 4, 5. Jadi setiap bulan kita satu keluarga bisa khatam dengan cara pembagian. Itu bagian dari kebersamaan yang ini. Sehingga nanti ada. Tapi yang jangan memberatkan. Yang memberatkan, ya 1 minggu 1 juz. Kalau perlu 1 bulan 1 juz ya nggak apa-apa. Tapi masing-masing punya ada kebersamaan di dalam ketaatan. Jadi puncak kebahagiaan itu kalau membangun ketaatan di dalam keluarga. Jangan sampai bersama semuanya main handphone, suami itu main handphone dengan siapa, istri chatting dengan siapa, padahal dia duduk bareng. Itu namanya tidak di dalam kebersamaan. Wallahualam bishawab. Ya. Mohon maaf saya terus live ya. Saya sudah di. Baik, Pak Ustadz Wianto, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Teh Susi. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sudah tiba kita pada penghujung acara ya. Namun sebelum kita mintakan closing statement dan juga doa penutupan dari Pak Dr. Ali Firdaus, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa insya Allah nanti pukul 7 ya. Pukul 7 ini Khalifah Tour berkolaborasi dengan Masjid Raya Pondok Indah akan melakukan juga Zoom online, yaitu ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Raudhah secara live ya dari Madinah. Nah, acara ini insya Allah akan dipandu oleh narasumber dari Khalifah. Di sini ada Kang Nurdin ya. Kang Nurdin, beliau adalah kontributor kami, maksud kami adalah partner kami di Saudi Arabia. Kemudian juga akan bergabung Mbak Utik Panji Astuti ya, yang biasa mengisi kajian tentang destinasi. Beliau pun akan hadir memaparkan tentang kisah Masjid Nabawi dan Raudhah itu sendiri. Dan juga insya Allah akan bergabung Pak Rustam yang akan menyampaikan informasi perihal regulasi umroh di saat ini. Kang Dea mungkin bisa ditampilkan linknya atau passwordnya, bisa di-scroll up. Di kolom chat, Pak. Oh, di kolom chat sudah ada ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau dapat linknya, user ID dan password, silakan dicek di kolom chat, ya, di copy atau di screen capture jika berminat untuk bergabung nanti insya Allah di pukul 7 pagi hari. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, tiba saatnya kita untuk ini apa nih, Kang Dia? Untuk besok ya? Besok dan Ustadz Dadan. Kajian besok pagi ya di Bait Al-Hikmah jam 5 bersama Ustadz Dadan. Kemudian sudah. Oh ya, ini kembali mengingatkan perihal ibadah haji ya, masa tunggu bahwa jika ingin mendaftar haji jangan ditunda-tunda, karena semakin ditunda kita akan menunggu semakin lama. Jadi usahakanlah mendaftar lebih cepat agar bisa mendapat porsi yang lebih cepat juga.
Dan sekarang juga kami menawarkan di Khalifah selain program Haji Plus, juga ada program Haji Furoda, ya, di mana itu daftar tahun ini, insya Allah bisa juga berangkat haji tahun ini. Silakan hubungi rekan-rekan di Khalifah di nomor yang tercantum ataupun medsos yang tercantum untuk informasi lebih detail. Baik, Pak Dr. Ali, barangkali ada summary untuk kajian pagi hari ini atau cukup Pak Regi, sudah cukup sekali ya. Cukup ya. Ya. Atau mungkin bisa kesediaannya untuk menyampaikan doa penutupan. Ada Bunda Ipet nggak? Bunda Ipet. Ada. Nah, Ya. Bunda Ipet. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang qurrata a'yun, menyejukkan hati seluruh keluarga, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan keselamatan, bekal kita hidup kelak di dunia dan akhirat. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minal muttaqin, Robbi habli minal mu'minin, Robbi habli minal muqarrabin, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah untuk doanya. Hatur nuhun Dr. Ali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya. Kami tunggu Bapak dan Ibu sekalian jemaah kajian pagi hari ini pada pukul 7 nanti ya, insya Allah kami tunggu. Sampai jumpa pada kesempatan pada kajian subuh esok hari, insya Allah. Terima kasih Khalifah. Ya, saya mohon pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana Dr. Ali.